Halo, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 3, pokok bahasan kedua tentang koreksi heteroporia dengan prisma. Silahkan dipelajari, disimak, dan jangan lupa mengisi presensi di Siato. Dalam kesempatan ini, tak lupa saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Namun sebelum kita mulai, terlebih dulu saya akan mengingatkan Anda semua, ini sekedar mengingatkan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan heteroporia? Heteroporia sering juga disebut sebagai strabismus laten atau juling yang tersembunyi. Berikut ini adalah bagaimana kedudukan bola mata heteroporia dalam posisi pasif. Pada posisi pasif, artinya orangnya itu sedang tidur, pingsan, atau mungkin melamun. Salah satu bola matanya akan menyimpang ke satu arah atau orang menyebutnya sebagai juling. Pada umumnya orang juling itu kalau lihat tentu akan diplopi pada umumnya ya. Tetapi ketika orang tersebut menggunakan matanya untuk melihat satu objek, maka akan muncul satu refleksi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan refleksi? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Refleksi adalah gerak refleks yang ditimbulkan oleh rangsangan otak untuk menyatukan sensasi penglihatan yang terpisah menjadi satu penglihatan binokular yang tunggal dengan memerintahkan beberapa otot ekstrinsik bola mata untuk berkontraksi. Jadi otot-otot ekstrinsik itu digerakkan agar matanya tidak nampak juling. Sebenarnya itu supaya suatu upaya otak untuk mendapatkan penglihatan binokular yang tunggal. Dengan adanya refleksi itu, kedudukan bola mata tidak nampak juling atau julingnya tersembunyi. Tetapi apa akibatnya? Atau akibat apa yang ditimbulkannya? Karena beberapa otot ekstrinsik bola mata selalu berkontraksi, kontraksi itu narik itu, biar kencang itu narik, maka akan muncul keluhan astenopia, yaitu perasaan capek atau tidak nyaman pada mata. Jadi astenopia itu perasaan yang tidak nyaman pada mata atau rasa capek pada mata, itulah astenopia. Untuk mengatasi heteroporia dengan keluhan astenopia ini dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu pertama adalah memberikan pelatihan ortoptik atau dengan memberikan kacamata prisma. Jadi ortoptik itu seperti pada gambar yang atas itu, 1, 2. Namun sesuai dengan topik pembelajaran hari ini, maka yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengatasi atau mengoreksi heteroporia dengan prisma dan bagaimana kita menuliskan resep kacamatanya. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, untuk dapat mengoreksi heteroporia dengan prisma, setidaknya kita membutuhkan dua macam alat, yaitu trial set dan tangan scale. Atau kadang orang menyebutnya sebagai medok tangan scale. Apa itu medok tangan scale? Ya, tapi kita lihat gambar itu. Jadi bentuknya seperti garis silang dan di tengahnya ada lampu itu yang merah. Di tengah garis silang itu lampu ya. Tapi kita lihat dulu. Tangan scale atau skala tangan merupakan skala estimasi untuk mengetahui besarnya penyimpangan sumbu penglihatan yang tersembunyi dan dinyatakan dalam satuan prisma dioptri. Coba perhatikan lingkaran merah di tengah garis silang itu adalah lampu atau sumber cahaya. Sedangkan pada garis silang itu terdapat skala-skala 1 sampai 5 atau A sampai D ya. Dan setiap skala itu berestimasi 3 prisma dioptri.
Saudara-saudara sekalian, perlu saya ingatkan bahwa tangan scale ini merupakan skala estimasi. Artinya dengan mengikuti skala itu, hasilnya bisa pas, bisa berlebih, tapi bisa juga kurang. Coba perhatikan contoh berikut ini. Jadi pada saat dia dikoreksi dengan prisma, karena penderita menyatakan melihat garis cahaya vertikal itu berada di sebelah kiri sumber cahaya pada skala 3, maka Anda perlu memberikan 9 prisma dioptri sambil bertanya, Pak, garis cahaya sudah tepat pada lampu apa belum? Gitu ya. Tapi bila penderita menyatakan garis cahaya vertikal sudah bergeser tepat pada lampu, artinya koreksi Anda sudah benar, sudah fake, atau sudah terkoreksi. Tetapi coba perhatikan contoh berikut ini. Jadi dalam contoh ini, karena penderita menyatakan melihat garis cahaya vertikal berada di sebelah kiri sumber cahaya pada skala 3, maka Anda perlu memberikan 9 prisma dioptri sambil bertanya, Pak, garis cahaya vertikalnya sudah tepat pada lampu belum? Bila penderita menyatakan garis cahaya vertikal sudah bergeser mendekati lampu tapi belum tepat pada lampu, masih di sebelah kiri lampu, artinya koreksi Anda masih kurang. Dan yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan setengah prisma dioptri, 1 prisma dioptri, atau mungkin 1,5 prisma dioptri, sampai garis cahaya vertikal bergeser tepat pada lampu. Contoh lain. Jadi waktu dicoba, penderita menyatakan melihat garis cahaya vertikal berada di sebelah kiri pada skala 3, maka Anda perlu memberikan 9 prisma dioptri sambil bertanya, Pak, garis cahayanya sudah tepat lampu belum? Ya. Bila penderita menyatakan garis cahaya vertikal sudah bergeser tetapi melewati lampu, sekarang berada di sebelah kanan lampu. Jadi tadi hadapan kita pas, tapi ternyata malah geser ke kanan. Artinya koreksi Anda terlalu banyak, atau disebut overkoreksi. Dan yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi setengah prisma dioptri, 1 atau 1,5, jadi dioptri yang Anda berikan 9 tadi dikurangi sampai garis cahaya vertikal bergeser tepat pada lampu. Contoh berikutnya, karena penderita menyatakan melihat garis cahaya horizontal berada di sebelah atas sumber cahaya, maka Anda perlu memberikan 6 prisma dioptri. Ya, karena pada skala B, jadi tiap skala 3, jadi kalau skala B berarti 6 ya. Sambil tanya, Pak, garis cahayanya sudah tepat pada lampu apa belum? Bila penderita menyatakan garis cahaya horizontal sudah bergeser tepat pada lampu, artinya koreksi Anda sudah benar, fake, atau terkoreksi. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Karena penderita menyatakan melihat garis cahaya horizontal berada di sebelah atas sumber cahaya pada skala B, maka Anda perlu memberikan 6 prisma dioptri sambil bertanya, Pak, garis cahayanya sudah tepat pada lampu apa belum? Ya. Bila penderita menyatakan garis cahaya horizontalnya bergeser melewati lampu atau sekarang berada di bawah lampu, artinya koreksi Anda berlebihan, kebanyakan, atau disebut overkoreksi. Yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi prismanya dengan setengah prisma dioptri, 1 atau 1,5, sampai garis cahaya horizontal itu bergeser tepat pada sumber cahaya.
Sekarang contoh berikutnya, karena penderita menyatakan melihat garis cahaya horizontal berada di sebelah atas sumber cahaya pada skala B, maka Anda perlu memberikan 6 prisma detektif sambil bertanya, Pak, garis cahaya horizontalnya sudah tepat pada lampu belum? Bila penderita menyatakan garis cahaya horizontalnya bergeser mendekati lampu tetapi belum berimbit, artinya koreksi Anda masih kurang atau under koreksi. Yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan setengah prisma dioptri atau 1,5 dan seterusnya sampai garis cahaya horizontal bergeser tepat pada lampu atau sumber cahaya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki implementasi klinik, terlebih dahulu kita akan mengenali karakteristik prisma. Jadi secara teoretik, prisma adalah media transparan yang bentuknya segitiga. Yang lancip itu disebut sebagai apex dan yang dasar disebut sebagai base. Tetapi prisma yang ada pada lens gas atau dalam lens itu bentuknya seperti pada gambar sebelahnya. Jadi ciri-ciri lensa prisma ini pada tangkainya ada gambar segitiga dan ada angka, ini kebetulan 1, itu yang angka itu menunjukkan dioptrinya. Sedangkan base-nya diberikan tanda garis, ya, tanda garis hitam itu. Ya, tanda garis hitam itu berarti base-nya. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan terjadi jika kita melihat sebuah garis horizontal dari balik prisma? Yang pasti terjadi, garis tersebut akan nampak terpotong, seolah garis yang terpotong tersebut bergeser ke arah apex. Tetapi, apa yang terjadi bila kita melihat garis vertikal dari balik lensa prisma? Yang pasti terjadi, juga akan mengalami hal yang sama. Jadi, garis vertikal tersebut akan terpotong dan seolah-olah potongannya itu bergeser ke arah apex. Inilah dasar-dasar koreksi heteroporia dengan prisma. Sudah sekalian, sekarang kita memasuki ke implementasi klinik. Jadi, waktu di klinik, Anda persilahkan pasien duduk menghadap tangan scale, biasanya 4 meter, 5 meter, 6 meter bisa ya, biasanya jaraknya sekitar itu. Kemudian pasang trial frame. Terus pasang lensa koreksi, terbaiknya untuk penglihatan jauh jika ada. Tetapi kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian salah satu matanya dipasang dengan batang madok, tapi dalam contoh-contoh ini berikutnya yang dipasang kiri, tapi kanan boleh ya. Kalau kanan aja, kalau kiri aja. Tapi dalam contoh-contoh berikutnya, ini sengaja dipasang di mata kiri. Dan mata satunya harus dibiarkan terbuka, jangan ditutup pakai occluder. Ya, seperti nampak pada gambar yang Anda lihat itu. Jadi pada percobaan pertama, Anda harus tanya, Pak, itu garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, apa pas lampu? Pasien bilang, pas lampu. Oh ya, terus Anda putar ya. Putar batang madoknya sekarang ke arah vertikal. Tapi sensasi penglihatan yang di otak munculnya kan horizontal. Sekarang tanya, pada percobaan kedua ini, Pak, garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, di kiri lampu, atau pas lampu? Karena penderita menyatakan pas lampu, berarti pada saat garis vertikal dia tempat lampu, horizontal tempat lampu, berarti dia penderita autoporia, artinya dia normal saja, tidak perlu dikoreksi. Ya. Tetapi bagaimana jika salah satunya tidak tepat lampu? Seperti halnya koreksi pada penderita esoporia ini. Ya, kita sekarang masih bagaimana mengoreksi penderita esotropi. Jadi pada penderita esotropi itu
percobaan pertama pasti tidak tepat lampu. Artinya di kanan, di kiri lampu ya, tapi bisa di skala. Jadi skala berapapun Anda harus tanya, Pak, di kiri lampu di nomor berapa Pak? Gitu. Kalau dia jawab, oh di nomor 3. Berarti ingat bahwa kalau Anda nanti bilang di nomor 3, maka perlu dikoreksi dengan 9 prisma ya. Sekarang diputar batang madepnya ke arah vertikal yang muncul garis horizontal di sensasi penglihatan di otak. Nah, itu garis horizontalnya di atas lampu, di bawah lampu, ke tempat lampu. Tempat lampu. Oh ya, berarti memenuhi syarat bahwa dia orang esoporia. Jadi orang esoporia itu ciri-cirinya pada saat percobaan pertama dia melihat garis vertikal di kiri sumber cahaya, dan pada saat percobaan kedua garis horizontal tepat pada sumber cahaya. Kemudian kembalikan pada posisi percobaan pertama, artinya batang madepnya posisinya pada posisi horizontal, sehingga pasien akan melihat garis vertikal. Anda tanya, apa itu garis vertikal di mana? Oh, di nomor 3. Oh, ya, jadi kalau di nomor 3 berarti Anda harus koreksi 9 prisma dioptri. Dan satu yang sebagai kata kunci pada penderita esoporia ini, kalau memberikan prisma berapapun ukurannya, dia bisnya harusnya out. Jadi kalau dia esoporia, maka bisnya out. Apa yang terjadi jika Anda memberikan bis in pada penderita esoporia? Maka garis akan lebih menjauhi dari sumber cahaya, lebih jauh dari sumber cahaya. Jadi semakin ke kiri, semakin jauh ke kiri. Tapi kalau dikasih bisnya out, ya, dia garisnya akan menuju ke arah kanan mendekati lampu. Oke, sekarang sesi berikutnya adalah koreksi pada penderita eksoporia. Jadi pada percobaan pertama Anda akan tanya, Pak, itu batang madepnya pada posisi horizontal sehingga sensasi penglihatan di otak pasien adalah garis vertikal. Nah, itu garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, pas lampu. Oh, di kanan lampu, di nomor berapa Pak? Oh, di nomor 4. Berarti Anda harus koreksi dia dengan 12 prisma dioptri, karena tiap satu skala adalah 3 prisma. Kemudian ya sudah, ini di nomor 4 ya. Terus batang madepnya diputar ke arah vertikal supaya sensasi penglihatan yang muncul di otak adalah horizontal. Setelah itu Anda tanya, Pak, garis horizontalnya di atas lampu, pas lampu, apa di bawah lampu? Pas lampu. Nah, memenuhi syarat. Jadi ciri-ciri orang eksoporia itu pada saat percobaan pertama dia di kanan lampu, pada saat percobaan kedua dia tepat pada lampu. Nah, sekarang bagaimana nih koreksinya nanti ya? Jadi Anda kembalikan ke posisi percobaan pertama. Jadi batang madep posisinya horizontal, sensasi penglihatan yang muncul vertikal. Kembali dulu, Pak, garisnya di nomor berapa? Yang vertikal tadi 4. Oke, karena nomor 4 berarti tadi saya sebutkan Anda perlu memberikan prisma dioptri. Prisma adalah 12 prisma dioptri. Ya. Dan bisnya harus in. Ya, ingat kata kuncinya kalau exo, bisnya harus in. Apa yang terjadi jika Anda memberikan bis out? Yang pasti terjadi, garis cahaya itu vertikal itu tidak semakin mendekati sumber cahaya, tapi semakin menjauhi, lebih ke kanan lagi. Ya, ingat, jadi eksoporia harusnya bisnya in. Oke. Berikutnya bagaimana koreksi pada penderita hipoporia. Ya. Jadi ciri khas penderita hipoporia itu waktu percobaan pertama ditanya, Pak, itu garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, apa pas lampu? Pas lampu. Oh, ya,
terus batang maduknya diputar dalam posisi, batang maduknya diputar dalam posisi vertikal agar sensasi penglihatan yang muncul di mata pasien itu garis horizontal. Kemudian tanya, Pak, itu ada garis horizontal di sana, di tembok sana ya. Yang dia cuma pasiennya aja. Itu ada di atas lampu, di bawah lampu, apa pas lampu? Di atas lampu. Nah, memenuhi syarat. Jadi penderita hipokolia itu ciri-cirinya kalau percobaan pertama tepat lampu, percobaan kedua di atas lampu. Disebut hipokolia. Karena kemudian ada tanya sama pasiennya, Pak, garisnya di atas lampu di huruf apa ya Pak? Di huruf C. Berarti Anda harus menyiapkan 9 prisma dioptri. Ya. Menyiapkan 9 prisma dioptri. Tapi ingat ini ya, menurut penelitian ini ya. Tunggu. Jika prisma ditaruh di mata kanan, jadi ini khusus untuk hiper atau hipo ini khusus ya. Jadi kalau dia ini khusus hiperborea ini ya, khusus untuk hiperborea ini, kalau prismanya ditaruh di mata kanan, artinya di mata yang tidak ada batang maduknya, biasanya down ya. Tapi kalau prismanya ditaruh di mata yang ada batang maduknya, atau di mata kiri, dia biasanya up. Beda dengan yang EXO atau ESO, jadi prismanya ditaruh kanan atau kiri sama aja, kalau in, kalau out gitu ya. Ini yang hipo sama hiper itu beda, perlakuannya khusus ya. Berikutnya, koreksi pada penderita hiperporia ya. Jadi ciri-ciri hiperporia itu pada percobaan pertama dia pas lampu, pada percobaan kedua dia di bawah lampu. Ketika Anda tanya, Pak, itu garis horizontalnya ada di atas lampu, pas lampu, apa di bawah lampu? Di bawah lampu. Oh ya. Terus Anda tanya, di huruf apa ya Pak? Di huruf C. Artinya Anda harus memberikan C itu skala ketiga. Artinya Anda harus memberikan 9 prisma dioptri. Karena satu skala adalah 3 prisma. Tapi pada hiperporia ini juga mendapat perlakuan khusus, tidak beda dengan yang EXO atau ESO tadi. Jadi, kalau Anda ingin menggeser garis ke lampu, prismanya ditaruh di mata kiri. Tapi kalau Anda ingin menggeser lampu ke garis, sama aja pokoknya ininya, itu harus ditempatkan di mata yang tidak ada batang maduknya. Jadi di mata kanan. Jadi artinya jika prisma ditaruh di mata kanan, Anda harus pasang 9 prisma dioptri bis up. Tapi kalau Anda ingin memasangnya di sebelah kiri, di mata yang ada batang maduknya, prismanya harus ditaruh dengan face down. Jadi selalu kan terbalik. Ya. Oke, sekarang bagaimana menuliskan resep kacamatanya? Itu menjadi masalah yang dibahas berikutnya. Jadi kita lihat contoh berikutnya. Contoh kasus 1. Hasil koreksi terhadap penderita esoporia menunjukkan bahwa garis cahaya vertikal dan sumber cahaya berhimpit ketika di depan mata kanan mereka diletakkan prisma 9 dioptri bis out. Ya. Jadi dalam penulisan resep kacamata ini, prismanya harus dibagi 2. Jadi kalau tadi koreksinya pakai 9 dia berhimpit, ya Anda bagi 4,5, 4,5. Ya, seperti ini. Nah, bisnya itu karena
Isoporia itu base-nya out ya, kanan kiri dikasih out semua. Ya, seperti itu, gampang ya nulis resepnya. Prismanya dibagi dua, base-nya sama, kanan out, kiri out. Oke, sekarang kasus yang kedua. Contoh kasus kedua. Hasil koreksi terhadap penderita eksoporia menunjukkan bahwa garis cahaya vertikal dan sumber cahaya berimpit. Ketika di depan mata kanan penderita diletakkan prisma 12 prisma dioptri built-in. Ya. Seperti yang telah disampaikan tadi, prismanya dibagi dua. Jadi kanan 6, kiri 6. Seperti itu ya. Karena ini bisnya in, kanan kiri juga in semua. Ya, ini khusus isoporia. Iya, sudah gampang kan? Ya, sekarang contoh kasus 3. Hasil koreksi terhadap penderita hipoporia menunjukkan bahwa garis cahaya horizontal dan sumber cahaya berimpit. Ketika di depan mata kanan penderita diletakkan prisma 6 prisma dioptri base down. Jadi gampang, yang 6 prisma dibagi dua. Jadi yang kanan 3, kiri 3. Oke ya. Tapi ingat nih, jadi pada penderita hipoporia itu, kalau prismanya diletakkan di mata kanan, padahal batang maduknya di kiri kan, itu di mata kanan base-nya harus down seperti ini. Tetapi pada mata kiri tidak boleh down, harus berlawanannya. Jadi kalau di kanan down, di kiri harus up. Ya, jadi beda dengan yang exo atau iso tadi. Oke, contoh lain ya. Hasil koreksi terhadap penderita hiperporia menunjukkan bahwa garis cahaya horizontal dan sumber cahaya berimpit ketika di depan mata kanan penderita diletakkan prisma 9 dioptri bisa. Ya. Jadi prismanya dibagi dua ya, kanan kiri jadi 4,5. Oke. Tapi kalau pada penderita hiperporia ini, batang maduknya di kiri, terus koreksinya di mata kanan, dengan base up, mata kanan ini harus diberi base up. Ya. Tetapi yang kiri tidak boleh diberi base up, tetapi berlawannya. Jadi yang kiri harus base, lawannya base down. Seperti itu. Gampang ya menulis kacamata prisma ya. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tiada pesta yang tidak pernah usai. Seperti juga pembelajaran yang saya sampaikan hari ini, saya selesaikan sampai di sini. Ya. Jadi sekali lagi jangan lupa isi presensi di Seattle ya. Ikuti protokol kesehatan, berolahraga, ya, dan jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa lagi.